Oke teman-teman, kali ini kita akan melihat postingan-postingan menarik yang ada di internet setelah kemarin beberapa video terakhir di channel ini itu serius-serius terus ya. Jadi kali ini kita yang santai dulu. POV anak teknik jadi dokter. Bisa-bisanya. Ini dari jaringan tubuh kayak gini dibikin kabel manajemen. Iya sih jadi rapi sih. Cuman nggak gitu juga. Nggak bisa lihat yang berantakan langsung dirapihin. Alasan kenapa tubuh kita ya nggak dibikin teratur seperti ini adalah salah satunya karena tubuh kita itu mengakomodir gerakan. Kita bisa gerak bebas seperti ini. Yang kalau pakai sistem kabel manajemen yang bawah, kayaknya ini nggak bisa deh. Kenapa nggak wireless? Iya juga ya. Bentar. Ini tuh jaringan darah atau jaringan syaraf ya? Kalau untuk jaringan darah ini jelas nggak bisa wireless karena dia perlu aliran darah. Tapi kalau untuk jaringan syaraf mungkin harusnya bisa-bisa aja ya. Karena syaraf itu kan sebenarnya sinyal listrik dari ion-ion. Mungkin bisa jadi nanti wireless ya teman-teman. Saya percaya guru fisika saya. Mungkin tidak. Gimana ini? Gimana ini? Oke. Entah ini sensornya yang terlalu sensitif apa gimana ya. Tapi gini. Ketika ada sebuah sistem bendul, dia diangkat dari posisi bawah sampai posisi segini ya misalnya. Ketika dia dilepaskan, ini kan dia akan berayun ya. Dan ketika kembali lagi, posisinya pasti maksimal akan setinggi titik awal ini, teman-teman. Ini adalah hukum konservasi energi atau kekekalan energi. Jadi kalau ketinggian awalnya segini, ketika dia berayun, titik ketinggian awalnya adalah di kondisi yang sama. Atau karena ada gesekan, dia justru kecenderungannya adalah dia berada agak di bawahnya. Dan ini bisa kita lihat di bagian awal ketika dia mengayunkan pendulumnya ini di lutut dan di tangannya, posisinya kembali ke ketinggian semula. Makanya harusnya di percobaan yang ketiga, ini sistem pendulumnya juga akan kembali ke titik ketinggian yang semula. Dan kalau kita perhatikan, sebenarnya ini pun kembali ke titik semula, hanya saja tubuhnya dia agak maju ke depan ya. Jadi agak kena di situ. Atau tambahan lagi, kecuali kalau pas ketika dia itu melepas pendulumnya ini, dia ada sedikit dorongan, artinya sistem ini mendapat tambahan energi. Nah, disitulah kemudian nanti si bendulnya dia bisa naik lebih tinggi, teman-teman. Kalau minyak bumi berasal dari makhluk hidup yang terkubur beribu tahun, kira-kira gue nanti jadi bahan bakar Pertamax apa Pertalite? Jadi apa coba teman-teman? Apakah Pertamax atau Pertalite? Jawabannya bukan keduanya. Memang minyak bumi itu berasal dari makhluk hidup, tapi itu bukan dari manusia, bukan juga dari tumbuhan. Jadi kalau untuk minyak bumi, itu lebih berasal dari plankton-plankton atau mikroalga yang ada di lautan, teman-teman. Sementara kalau untuk tumbuhan, itu nanti jadinya adalah jadi batu bara. Tapi kalau untuk manusia sendiri, karena ukurannya kecil ya, dia akan udah terurai habis, nggak seperti tumbuhan yang dalam skala besar. Bahkan ketika kita udah dapat minyak buminya, itu nggak langsung dalam bentuk Pertalite atau Pertamax ya, bentuknya masih mentah, baru kemudian dia akan dipanaskan dengan beberapa suhu. Nah, di suhu tertentu itu nanti yang akan diambil menjadi bahan bakar minyak. Yang bahan bakar minyak ini nanti akan diolah lagi, dan seterusnya, sampai nanti ada yang jadi Pertamax dan ada Pertalite. Jadi, bentuk awalnya itu bukan udah langsung seperti itu, teman-teman. Alasan pilih fisika. Alasan pilih fisika. Ada cowok arsitek yang harus dipinang. Oke. Siap, disuruh mama. Siap ingin mewarnai teknik. Siap kepencet. Kepencet. Siap Bomo. FOMO. Siap gak ada teman baru.
Kalau ini kasihan ke temen barter ini. Siap, ingin masuk kod. Kowat apa? Kowat apa? Siap masuk kowat. Kowat itu apa ya? Siap disuruh mama. Siap disuruh AA. Siap, menghindari geografi. Siap menghindari sosiologi. Siap, salah milih paket. Siap rak. Siap, karena saya nafsu sama matematika. Ini gue nafsu sama. Biar tahu hukum 3 Newton. Siap, ingin tahu cara kerja dunia. Oh, oke. Yang terakhir mantap ini. Ingin tahu cara kerja dunia. Nah, siap ingin tahu cara kerja dunia. Sama berarti aku. Nah, ini bagus ini. Jadi memang kalau kita pengen tahu bagaimana dunia ini bekerja, gimana cara kerja dari alam semesta, belajarnya fisika, teman-teman. Ini juga yang menjadi alasan kenapa aku menulis buku ini, teman-teman, membaca semesta, fisika di sekitar kita. Karena memang segala hal yang ada di sekitar kita itu ada aspek fisikanya, dan kalau kita paham aspek fisikanya, kita bisa memahami cara kerja dari dunia, cara kerja dari alam semesta ini menjadi lebih jelas, dan dunia ini menjadi jauh lebih indah, teman-teman. Singkatnya, buku ini itu membahas ketika kita melihat hal-hal yang ada di sekitar kita dengan sudut pandang fisika. Dan di sini, aku membahas banyak sekali fenomena-fenomena yang menarik, sehingga kalau kita belajar fisika, ini jadi lebih jelas konteksnya. Di sini ada mulai dari topik fisika di dalam rumah, fisika di luar rumah, fisika dalam olahraga, sampai fisika di balik fenomena alam. Udah ada ribuan orang yang beli dan baca buku ini, jadi kalian bisa beli juga, linknya ada di deskripsi, ada di sini teman-teman. Silakan segera dibeli. 1 jam baru paham. Bentar. Pas dinyalain, speedonya 4. Oh my god. Angka 4 pada penanda jarak speedometer ini itu artinya jaraknya dia udah ngulang sebanyak 4 kali, teman-teman. Bentar. 4 kali. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 9. 1 kali putaran itu 100.000 kilometer. Dan ini udah 400.000 kilometer. Jarak bumi bulan 384.000. Gila. Coba, misal jarak ini ditempuh dalam waktu 10 tahun misalnya. 400.000 kilometer dibagi 10 tahun. Bagi 365. Sehari 109 kilometer. Coba. Ya 109 kilometer masih jarak yang mungkin sih. Tapi kalau setiap hari segini ya gempor juga. Terungkap isi baterai HP ternyata begini saat dibuka. Oke. Ini baterai yang kayak gini biasanya lithium polimer, LiPo. Itu kayak gini bentuknya. Tapi ini harus hati-hati ya teman-teman. Ini tidak untuk ditiru. Salah-salah ini bisa meledak. Jangan-jangan meledak ini. Jangan-jangan meledak. Oke. Yap, isinya seperti itu. Berupa gulungan ya, teman-teman. Baterai itu cuman seperti itu. Oke. Untungnya nggak meledak, tapi ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Karena kalau sistem baterai LiPo, dia kena air aja yang di dalamnya ini bisa meledak nanti, teman-teman. Ternyata baterai cuma gulungan kertas aja. Iya, seperti itu bentuknya, tapi ini bukan kertas ya, teman-teman. Jadi sistem baterai itu sebenarnya sangat simpel kok, yaitu kita hanya butuh 2 buah elektroda, kemudian ada elektrolit dan ada pemisahnya di antaranya. Yang gampang dilihat misalnya pada baterai lemon, jadi di situ ada 2 buah elektroda, ada 2 buah logam, kemudian ada elektrolit dari lemonnya, dan ada jarak antar elektrodanya. Kalau 2 buah elektrodanya ini berbeda bahannya, maka akan ada potensial listrik yang berbeda dan listrik akan bisa mengalir.
Begitu juga pada jenis baterai jam dinding ya, yang panjang itu ukuran A3, A2, itu juga sama. Jadi ada 2 buah elektroda, di dalamnya ada elektrolit dan ada pemisahan antara keduanya. Dan pada baterai lithium polimer seperti ini, itu juga sama. Bedanya adalah sistem ini, elektroda, elektrolit, dan pemisahannya ini dibuat dengan sangat tipis. Kemudian dia dibuat panjang, lalu kemudian dia digulung. Yang dengan ini, maka luas permukaannya bisa lebih luas dan energi yang bisa disimpan juga akan menjadi semakin besar, teman-teman. Ini hanya reaksi kimia biasa, CO. No. No. CU. Oh my god. Aku tadi nggak sadar. Pada setiap reaksi ini, CU berakhir sendiri, teman-teman. Dan nggak cuma sekedar sendiri, awalnya Fe tambah CuSO4. Hasilnya, SO4-nya sama Fe Cu sendiri. Mg tambah CuSO4, Mg sama SO4 Cu sendiri. ZnSO4 tambah Cu sendiri. Ini bukan hanya sekedar Cu-nya ditinggal sendiri, ini ditikung. Oh my god, Cu, no. Tapi ingat bahwa reaksi ini membuat Cu menjadi murni sehingga bisa lebih dimanfaatkan untuk hal-hal lain yang lebih berguna daripada bersamanya. Oke. The quotes of the day ini. Iya, sisi positifnya seperti itu. Tapi kasihan dia. Nah, pada reaksi-reaksi ini, Cu-nya jadi terpisah karena memang Cu sendiri itu dia termasuk ke logam yang cukup mudah direduksi, teman-teman. Makanya dia jadinya pada reaksi ini dia berakhir sendiri. Dan selain Cu, sebenarnya juga banyak juga logam-logam lain yang lebih mudah direduksi. Misalnya seperti Ag atau emas itu juga dia cukup mudah untuk direduksi, teman-teman. Lupa nggak bawa mic, pakai mic darurat. Mic model baru lor. Nah, gitu. Jadi katanya dihidupkan, WA-nya nyala. Karena nggak bawa mic, pakai mic darurat. Di WA-nya nyala. Ditelepon dari HP satunya aja itu. Jadi ini lalu pakai telepon WA gitu. Cerdas juga. Ini mungkin adalah fungsi dari aplikasi WhatsApp yang Mark Zuckerberg sendiri nggak kepikiran sama ini. Semua orang developer WhatsApp nggak kepikiran untuk mengubah WhatsApp menjadi sistem mic wireless seperti ini. Mic wireless antar negara ini. Iya juga ya, kalau pakai sistem kayak gini, ini nggak lagi cuma terbatas berapa meter, 10 meter, 100 meter, nggak, beda kecamatan aja bisa ini. POV bocil-bocil FOMO nempel barang di dinding, oke. Ini kemarin aku juga emang sempet lihat ya beberapa video, kayaknya cukup ramai ini. Oke. Bisa juga, oke. Aku kemarin sempat lihat juga sih beberapa video lain. Ini juga bisa nempelin ke dinding. Dan beberapa video-video lainnya yang ada banyak lah ya teman-teman. Beberapa itu masuk akal kalau bendanya masih benda-benda kecil ya. Korek, pulpen, atau benda seukuran segitu itu masih mungkin. Tapi kalau yang nempelnya itu meja, kursi itu udah nggak bisa ya teman-teman. Oke, kita bahas dulu. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi? Bagaimana bisa kok kita menggesekkan benda ke tembok dan bendanya itu bisa menempel di temboknya?
Ada beberapa orang yang komen kalau benda ini bisa nempel di dinding karena ada listrik statis. Jadi ketika digesek muncul listrik statis dan bendanya bisa menempel. Sayangnya ini enggak ya teman-teman, bukan karena listrik statis. Karena kalau listrik statis nilainya itu sangat-sangat kecil, nggak mungkin dia bisa nahan benda sebesar itu. Kecuali kalau ini itu balon, digosok-gosok di kepala, ditempelin di dinding, dia nempel. Itu bisa, itu listrik statis. Tapi kalau bendanya seperti ini, bukan. Jadi pertanyaannya kemudian kenapa bendanya ini bisa menempel? Nah, faktor utamanya kita bisa melihatnya dari sisi mikroskopis. Intinya adalah bahwa nilai gaya gesek itu meningkat seiring dengan luas kontak area yang bersentuhan. Nah, kalau kita melihat secara mikroskopis, permukaan dari tembok itu nggak mulus ya, teman-teman. Tapi ada teksturnya, ada konturnya. Begitu juga dengan benda ini, dia juga ada teksturnya, nggak yang mulus. Kemudian, ketika bendanya ini ditempelkan ke tembok secara biasa, di sini kita bisa lihat kalau di sini ada beberapa titik yang berkontak di sini. Nah, kontak inilah yang mengakibatkan gaya gesek kalau kita lihat dari skala besarnya. Nah, kemudian ketika si bendanya ini ditempelin, kemudian digesekin, yang terjadi adalah permukaan temboknya ini dan juga permukaan pada bendanya di sini akan menjadi lebih datar dan area kontak antara keduanya ini menjadi semakin besar seperti ini. Kontaknya makin besar yang dari sini mengakibatkan nilai gaya geseknya menjadi lebih besar. Ditambah lagi ketika misalnya di bagian sini udah rata nih, di bagian sini masih ada teksturnya, bagian sini ada teksturnya, yang ini juga menambah sehingga bendanya bisa menempel ke tembok. Ditambah lagi ada juga efek dari cat temboknya, meskipun nggak banyak, tapi ketika panas kemudian dia akan menjadi lebih lengket, teman-teman. Tapi faktor utamanya dari meningkatnya area kontak antara benda dan tembok. Oke, ini praktek sederhana. Ini tembok yang dia punya tekstur, kemudian ini aku pakai benda dengan luas permukaan yang cukup besar, pakai dadu di sini. Dan berhasil. Percobaan lagi, ini pakai pensil yang dia bentuknya heksagon, jadi ada bagian mendatarnya biar luas permukaannya lebih besar. Nah, nah ini udah berhasil ya teman-teman. Dari kita memahami prinsip sebenarnya di balik benda bisa menempel di dinding ini, kita bisa menyimpulkan ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk memaksimalkan agar benda ini bisa menempel di dinding, teman-teman. Misal kalian mau nyoba, ini bisa dipertimbangkan. Yang pertama, kalian perlu tembok dengan tekstur. Jadi yang catnya itu ada teksturnya, atau yang catnya agak tebel lah dan dia agak empuk. Sehingga kalau kalian gosok, di situ perubahan bentuknya lebih mudah untuk terjadi. Sementara kalau kalian melakukannya pada tembok yang sangat mulus, ini justru lebih sulit untuk menempel. Yang kedua, kalian perlu benda dengan luas permukaan yang lebih besar. Karena balik lagi, gaya gesek itu meningkat dengan area kontak. Kalau area kontaknya makin besar, maka gaya geseknya makin besar. Itu artinya pulpen yang dia ada bagian mendatarnya, itu akan lebih mudah nempel dibandingkan dengan pulpen yang bentuknya bulat. Karena kalau bulat kan dia area kontaknya cuma satu garis ini aja ya. Sementara kalau dia ada bagian mendatarnya, area kontaknya lebih luas. Dan yang ketiga, dan ini tambahan aja, yaitu kalau dindingnya punya kemiringan, dikit aja kemiringannya itu juga akan cukup membantu agar bendanya lebih mudah untuk menempel. Jadi di sini memang mungkin benda-benda kecil ini menempel di dinding. Tapi catatannya bendanya ini yang bisa nempel cuma benda-benda kecil ya teman-teman. Karena kalau yang lebih besar seperti kursi, meja itu nggak bisa deh kalau pakai metode ini. Aku kurang tahu itu triknya kayak gimana kalau untuk benda-benda besar. Oke, itu dulu saja teman-teman untuk video kali ini. Kita ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.